syariatnya belum dijalani sudah loncat ke thariqat. Ini berarti meloncat gitu ya. Atau lebih jauh lagi syariatnya belum dijalani sudah meloncat ke hakikat. Tahapan-tahapan dalam tasawuf itu ada 4 gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, 11 baris dari bawah itu ya. Hiyal lati samratun ilmi laha bidayatun wa hiyal musammatu bisyariah ya. Jadi ada istilah apa ini? Asy-syariah. Asy-syariah, kemudian at-thariqah, kemudian selanjutnya al-haqiqah ya. Asy-syariah, at-thariqah, al-haqiqah. Jadi ini tahapan-tahapan dalam tasawuf itu. Yang pertama adalah syariah. Asy-syariah. Syariah itu apa? Syariah itu adalah ya istilah dalam ini adalah menjalankan hukum-hukum Allah ya. Memahami hukum-hukum Allah dan menjalankannya itu syariat itu. Ya. Memahami apa yang wajib itu apa saja, yang dilarang apa saja, kemudian diamalkan itu syariat itu. Ya, terkait perintah Allah dan terkait larangan Allah itu syariat. Kemudian di atas syariat ada thariqah. Thariqah itu apa? Thariqah itu secara bahasa maknanya jalan gitu ya. Artinya thariqah itu adalah menempa diri dengan istiqomah ya. Istiqomah melakukan amal kedekatan kepada Allah ya. Entah itu dengan wirid, entah itu dengan sholat sunat, entah itu dengan amal sunat yang lain gitu ya. Itu thariqah gitu ya. Nah setelah thariqah tahapan berikutnya adalah haqiqah. Ya haqiqah itu berarti batinnya sudah terasah ya. Batinnya sudah terasah artinya kalau dia sholat tidak hanya jungkir balik, tidak hanya gerak saja, tapi juga dia sudah terlatih untuk khusyuk. Kalau dia puasa, yang puasa bukan hanya mulut, ya, bukan hanya badannya saja, tapi hatinya juga ikut puasa. Itu kira-kira hakikat itu begitu ya. Dengan begitu dia akan dalam penjelasan yang lain akan memahami hikmah gitu ya. Memahami hikmah. Dia akan menjadi orang yang punya hikmah. Nah, kemudian ada yang menjelaskan juga ma'rifat ya. Setelah hakikat itu ma'rifat. Ma'rifat itu mengenal Allah. Mengenal keagungan Allah. Betul-betul takut kepada Allah gitu ya. Nah ini istilah-istilah ya, istilah dalam tasawuf gitu ya. Syariat, jadi diawali dengan syariat, jadi memahami hukum dan mengamalkannya, kemudian naik lagi pada thariqat dengan istiqomah melakukan amal-amal sunnah ya, menempa diri, kemudian naik lagi kepada hakikat. Hakikat ini sudah batinnya sudah terasah, sudah hikmah gitu ya, memahami hikmah. Akhirnya mencapai ma'rifat kepada Allah. Ya. Jadi jangan diloncat. Syariatnya belum dijalani sudah loncat ke thariqat. Ini berarti meloncat gitu ya. Atau lebih jauh lagi syariatnya belum dijalani sudah meloncat ke hakikat. Ya. Ya ada orang misalkan ya. Dia sok khusyuk ya. Sok khusyuk mengaku ingat pada Allah, mengaku selalu ingat pada Allah ya. Tapi disuruh sholat tidak mau ya. Disuruh sholat tidak mau ya. Setelah kenapa kamu tidak sholat? Oh, yang penting ingat pada Allah, yang penting iling pada Allah. Saya selalu iling pada Allah, selalu ingat pada Allah misalnya. Nah, itu sok hakikat gitu ya.
soal hakikat. Padahal syariatnya belum beres. Ya. Thariqahnya juga belum beres. Ya. Nabi Muhammad itu orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling makrifat kepada Allah. Tapi bagaimana syariatnya Nabi Muhammad itu? Apakah karena Nabi Muhammad paling dekat kepada Allah lalu tidak mau sholat? Oh salah. Ya. Nabi Muhammad itu kalau sholat, ya sholat sunat ya, lama sampai betisnya ini bengkak. Saking lamanya sholat. Padahal beliau sudah orang paling dekat kepada Allah. Lah ini kok ada orang bukan nabi, wali juga bukan, mengaku dekat kepada Allah, disuruh sholat tidak mau. Nah ini dia kena setan dari mana? Gitu ya. Ini jelas kena setan, jelas sesat itu ya. Jadi urutannya itu syariat, thariqat, hakikat, dan insya Allah akan mencapai ma'rifat. Syariat dulu, diawali syariat. Syariat itu apa? Belajar hukum. Perintah Allah itu apa saja, larangan Allah apa saja, yang halal, yang haram itu dipelajari itu. Ya. Dipelajari. Ya. Jadi belajar dulu. Ya, belajar tentang hukum dulu, kemudian diamalkan, baru kemudian naik ke thariqat ya, dengan wiritan-wiritan ya, dengan upaya lain untuk taqarrub kepada Allah. Jangan sampai ikut thariqat misalkan ya, wirid-wirid tertentu aktif tapi sholatnya masih bolong-bolong misalkan ya. Atau contoh lain orang-orang desa ya aktif ikut sarwaan gitu ya. Apa sarwaan itu? Aktif tahlilan, aktif dibaan, aktif. Tapi sholatnya ditinggal. Nah ini lebih wajib mana tahlilan sama sholat 5 waktu? Ya, sholat 5 waktu itu wajib itu. Tahlilan itu tidak wajib. Itu zikir. Ya. Nah, kok malah ada orang yang seolah-olah mementingkan tahlilan daripada sholat 5 waktu. Nah ini salah ini. Ini akibat dari tidak memahami syariat. Tidak paham syariat sudah langsung ke thariqat. Sudah langsung mau ke hakikat. Meskipun ada juga mursyid-mursyid yang beralasan, bunda saya ini ngajak umat untuk langsung thariqat bukan berarti ingin menjerumuskan, justru itu pancingan saja itu. Agar ketika mereka ikut thariqat bisa sambil ditata syariatnya. Ya kalau begitu tidak apa-apa. Jadi thariqat hanya namanya saja, tapi hakikatnya adalah pengajian syariat. Ngajari tentang sholat, itu syariat. Ngajari tentang cara wudhu, cara zakat, itu masih syariat itu. Tidak apa-apa kalau hanya thariqat namanya saja. Tapi hakikatnya adalah syariat. Jadi kalau ada orang yang mengaku dekat kepada Allah, mengaku ingat terus kepada Allah, tapi lihat kelakuannya, lihat amalnya. Kalau dia sholatnya masih ya, tidak di awal waktu, sering telat, subuh kesiangan, ya jangan percaya. Itu membual itu. Ya. Sok dekat kepada Allah, padahal dia syariatnya belum beres. Ya. Sholatnya belum beres, kewajiban pada Allah belum lunas, belum dilaksanakan. Ya, dia hanya ngaku-ngaku saja, hanya GR, gitu ya, gede rumongso, merasa dekat kepada Allah, padahal belum apa-apa ya, masih banyak dosanya, masih bodoh, gitu ya, masih banyak tidak tahu tentang hukum-hukum Allah. Gitu ya. Itu. Kalau kita tidak paham ini, kadang-kadang kita mudah tertipu ya, asalkan lihat orang pakai jubah, tasbihnya 1 meter gitu ya. Ya. Wah ini waliullah ini, wah langsung dicium tangannya, didengar perintahnya, padahal wali setan gitu ya. Jadi diukur dengan syariat ya, diukur dengan syariat.
syariat itu. Ya Nabi itu paling dekatnya manusia kepada Allah, ya paling dekat kepada Allah, tapi Nabi juga syariatnya ya menjadi contoh pelaksanaan syariat gitu ya. Wa ana musyirun gitu ya. Wa ana musyirun. Ini belajar daring sudah mulai ya. Pelajaran sekolah sudah mulai kan? Tapi sebelum libur kan ada apa? Materi yang diberi di wilayah gitu ya. Sekarang belum mulai materi. Oh ya. Apapun itu ada materi atau tidak ya seorang beriman, orang muslim yang baik itu akan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, tidak menyia-nyiakan waktu ya. Pergunakan 5 sebelum 5 kan gitu sabda Nabi ya. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 sebelum 5. Pergunakan hidupmu sebelum matimu, pergunakan sehatmu sebelum sakitmu, pergunakan cukupmu atau kayamu sebelum miskinmu, pergunakan masa mudamu sebelum tuamu ya, karena masa muda itu semua masih sehat ya, mata masih bisa melihat dengan jelas. Kalau sudah masa tua itu ya mata rabeng gitu ya, badan ngeronyo gitu ya, lino-lino kan gitu, mencari ilmu udah tenang gitu ya. Beda ya masa muda dengan masa tua ya. Mumpung masih muda, pergunakan hidupmu sebelum matimu, pergunakan apa, senggangmu sebelum sibukmu. Ketika ada masa senggang itu diisi dengan kegiatan untuk masa depan gitu ya. Jadi jangan tenang-tenang, wah enak di pondok ini udah ada sekolah misalkan ya. Kemudian tenang-tenang tidur makan gitu ya. Berarti dia ke pondok itu hanya pindah tempat tidur aja. Pindah tempat tidur. Itu jangan sampai seperti itu. Eman-eman waktunya, gitu ya. Waktu itu berharga.